Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di dalam majelis zikir, majelis ilmu, mengkaji hikayat. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmat. Amin ya rabbal. Juga pemirsa di rumah udah dengar suara ibu-ibu di sini tadi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dari mana, Bu? Ar-Ridho, Kebon Pala, Halim, Jakarta. Ini pemirsa majelis taklim Ar-Ridho. Ustadznya datang atau nggak datang tetap aja Ridho. Alhamdulillah. Ayo ibu-ibu, siapa cepat dia dapat, siapa terlambat akan disetrap. Ya, yang beli rejal, yang nggak beli merakbal. Ini tasbih bukan sembarang tasbih, Bu. Bahannya dari koka, dari kayu yang biasa Nabi bawa-bawa nih, Bu nih. Tuh, bulatnya aja beda, Bu. Ibu bisa bayangin. Ibu bisa kepulesan jikir pakai ini. Nah, apalagi yang ini nih, Bu, dari kaleng susu. Nah, Ibu bisa, ya? Itu gimana sih? Di pengajian udah buka, dia dagang tasbih di sini. Astagfirullah. Lah nggak apa-apa kan nyari tambahan. Ente gimana sih? Kurang apa? Kurang gimana nih namanya? Nggak boleh. Ini malu-maluin hikayat nih. Hikayat kan membawa manfaat. Ini malah membawa tasbih. Ya tasbih dijual kan ada manfaatnya. Sini. Saya nggak malu-maluin, saya palu-paluin. Karena laki jadi palu-paluin. Jangan begitu dong. Ini kan maluin saya Dini. Malu-maluin saya. Jualan begini coba. Masya Allah. Tawarin sama ibu-ibu. Koka. Yang ini berapa nih? Mau beli? Beli nggak? Ini apa tadi? Bahannya apa nih? Koka masa dari buni? Kalau buni hancur. Apa ini? Bukan koka ini. Oh, Koki. koki kita berdua dong. Apa? Komeng sama Ustadz Suki. Ibu-ibu main iya aja. Home Sareal. Wow, home sareal. Home Sareal. Kayak yang di Arab tuh. Arab Home mana? Sareal, Home Sareal, Home Sareal. Begitu. Iya, orangnya pules tuh kaset. Ya udah. Sini. Lumayan juga berangkat ke Mekah paling nggak bisa bahasa Arab ya kan. Hamsareal katanya kan. Karena biasa Isnin. Bu. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bukan gitu. Mana ada bahasa Arab Minggu. Karena saya bilangnya Ahad. Iya, Ahad. Ahad hari Minggu. Ahad Isnin hari kedua. Hari kedua. Hari Selasa apa? Sulasa. Sulasa. Rebo apa? Arbi'a. Kalau arba'in anak keempat. Ya? 40. Hah? Arba'in 40. Enggak, tetangga saya namanya Pak Arba'in anak keempat. Oh. Iya. Ya udah. Ah, udah deh, apa ini dulu dong. Nih sambut ibu-ibu. Oh iya. Tasbih taruh dulu deh di situ tuh. Pegang ini saya mau ngomong. Aduh. Ke sono dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan pemirsa yang ada di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio. Kita jumpa lagi di program Hikayat. Hikayat membawa manfaat. Alhamdulillah. Yang belakang kejulok nih teman-teman. Iya. Iya. Karena ceramah pagi kan orang pada ngantuk. Jadi kalau alhamdulillah Kedorong? terus bangun. Jadi nggak ngantuk? Nggak ngantuk. Iya. Asal jangan habis pengajian langsung marah aja. Ibu ini orangnya nggak pemarah. Nggak pemarah. 2 hari kemudian baru dendam. Kagak, ini kita kalau lihat dari air mukanya. Tuh bahasa Indonesia yang bagus. Mukanya berair. Maksudnya Kira tuh pasar tradisional mukanya. dari penampilan kalau kita lihat air mukanya nih. Ini ibu-ibu Masya Allah. Teduh ngelihatnya. Teduh. Orang di studio. Coba taruh di lapangan bola.
Panasan juga. Berkeringat. Iya. Baik, Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan hari ini punya judul Jangan Curang. Ibu tahu curang? Curang, Bu. Apa? Cucunya beruang. Cucu beruang. Curang. Kita kan kalau ke puncak tuh suka hati-hati karena di bawahnya ada curang. Itu jurang. Lain. Berarti Kita pagi-pagi pikir mau benerin ya, Bu ya. Udah pindah pengajiannya, Bu, ya, Bu. pindah kemana? Ya itu ibu-ibu, katanya curang masuk jurang. Iya. Ya udah deh Bu ya. Daripada curang cucur kentang ya kan. Kita ini diilhami dari satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bikin judulnya tuh Jangan Curang. Jangan curang. Ya. Nah di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa marran Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin yabi'u ta'aman. Ya, jadi marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra yamurru artinya Nabi melewati. Lewat ya, melewati apa? Orang yang lagi dagang makanan. Ya, makanannya ini adalah tamar, kurma. Iya, di sana kan makanannya kurma. Fa'ajabahu. Kenapa dia? Kenapa? Tadi? Kenapa dia? Oh bukan, artinya bukan itu. Oh iya. Maaf, Bu. Ini kayak acara TV lain begitu. Jadi fa'ajabahu fa'adkhala yadahu fihi. Nabi begitu lihat ini kurma, Masya Allah. Kayaknya segar-segar. Gede-gede, Bu. Tuh kurma segede kepala muda. Kelapa muda. Kepala muda. Iya. Kurma, Ibu pernah lihat mungkin di Mekah, di Madinah ya Bu, ada kurma ambar segini gedenya nih. Gede, Bu. Ya. Ada kurma mejol juga. Ya. Itu gede-gede. Saya pernah juga tuh, Bu, ke Arab sana. Wah, kurma nih. Gua tuh punya ontak. Untung belum saya suap, Pak. Kan gede-gede juga tuh. Beliau ini memang orang bejo. Gitu. Jadi untungnya masih dipencet dulu. Iya. Ada orang udah habis 3. Baru dikasih tahu. Baru dikasih tahu ya. Kok bijinya nggak ada? Saya bingung, Bu, empuk semua. Untung belum saya. Dia bilang emang kalau kurma asli enak ya katanya. Nggak taunya bukan kurma. Ya kan? Jadi Nabi melewati pedagang makanan dan menakjubkan, menarik hati Rasulullah. Ya ini kadang-kadang gitu tuh, kita suka lewat ya di satu tempat ada jual yang bagus-bagus aja dipajang. Ya, sebab waktu Nabi masukin tangannya ternyata bagian bawahnya itu basah. Lender, berair. Begitu dimasukkan fa'adkhala yadahu fihi fa idza huwa bi ta'amin mablul. Mablul itu artinya basah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa sabda Nabi? Laisa minna man ghasyana, bukan golongan kami orang yang berbuat curang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu langsung jawab, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat. Amin. Kan ada lagunya tuh Bu, marilah mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Rasul penyuruh umat. Ntar kita nyanyiin ya Bu, insya Allah setelah acara ini selesai kita nyanyi rame-rame. Dia nggak usah pulang, nyanyi di sini. Baik. Jadi kata Nabi, laisa minna man ghasyana, bukan golongan kami orang yang curang. Kata Nabi, orang ini jawab, tadi asobahu al-matar, tadi turun hujan. Terus saya balik. Kata Nabi jangan gitu, dalam riwayat yang lain. Ini yang bagus, tampilkan yang bagus. Yang jelek, tampilkan yang jelek. Jangan sampai yang jelek ditutup. Kayak orang jual mangga misalnya, satu keranjang, yang atas bagus-bagus, gede-gede. Yang bawah kecil-kecil, udah gitu busuk lagi. Ya kan? Nah, yang begini nggak boleh. Pas dibuka, wow, kelihatan gede-gede. Katanya begitu bawah, kecil. Paling terakhir bijinya doang. Gitu.
Jadi kalau yang jelek jangan ditutupin. Jangan ditutupin. Itu. Makanya saya kalau di rumah ditutupin mulu, Bu, orang anak paling jelek. Mak saya malu kali ya. Tutupin ya spray saya, Bu. Bukan gitu, mungkin nanti tidur nguap kali ya kan. Masa kesedot spray. Nah, jadi kisahnya seperti itu, Bu. Ya kayaknya pemirsa di rumah juga mungkin ada yang pedagang. Ya. Mungkin tidak hanya pedagang saja mungkin yang iya. tidak boleh berbuat curang itu. Iya, tapi memang di sini kisahnya memang tentang pedagang. Ya kan? Curang memang semua, termasuk siapapun. Lah sekarang kalau kormanya basah terus diunjukin. Ntar orang nggak mau beli kan percuma. Nah, makanya ada juga kan orang mungkin duitnya terbatas. Kalau beli yang gede-gede mahal, yang masih bagus mahal. Ini aja deh campur air hujan. Jadi nggak usah diairin lagi kan gitu kan. Udah demek sendiri. Kan ada orang suka kurma yang sudah lembek gitu. Mungkin yang tua-tua udah nggak usah mapak lagi. Mau di jus? Iya, mungkin dibikin jus kurma. Iya, Bu. Atau mau diemut aja ditaruh sih. Iya. Lama-lama Didemin 2 lumer hari ya. habis kan begitu. 2 hari lama amat. Iya kan, kalau nggak dipapak-papak ya tahan gitu ya. Ibu pernah minum jus kurma? Saya belum. Orang nanya kirain udah gitu ya. Nah, makanya di sini kita akan ambil hikmahnya dari kisah ini. Yang pertama, Islam adalah agama yang hak. Agama yang hak artinya agama yang benar, yang melarang hambanya berbuat zalim, berbuat Curang. Emang katanya strategi dagang nih, biar yulfitun nazar. Yulfitun nazar itu menarik. Ya, begitu lihat di etalasenya kurma gede-gede. Ya. Kurmanya segede ubi cilembu. Wah, gede amat nih kan gitu kan. Nggak taunya begitu ke belakang kecil. Begitu kita beli, begitu di rumah, kenapa jadi kecil-kecil gitu kan? Beli jeruk juga manis-manis, sampai rumah asem. Begitu kita balik, Iya. kadang-kadang udah nggak ngomong ada. gimana? Eh? Orangnya nggak ada. Nggak ada. Kadang-kadang ada juga begitu, Bang. Ini katanya manis, kok asem? Iya, Bu, saya juga nggak tahu kan, nggak saya cobain semua. Iya. Saya beli ini 7 keranjang, Bu. Ibu cuma beli sekilo, asem. Saya ini 7 keranjang, Lebih asem rugi. semua katanya. Jadi saya bagilah kerugiannya gitu kan. Tapi nggak semua pedagang dagangannya dipajang. Ada juga pedagang yang nggak ngomong tapi yang bunyi dagangannya. Apa tuh? Iya. Trompet. Hah? Trompet. Trompet masih ditiup megang dagang. Nah. Jual jangkrik. Yang bunyi jangkrik, krik krik krik, kang dagangnya diam aja tuh, Bu. Ame atu lagi ada. Ini kenapa jadi cerita jangkrik? Lah, kan ini cerita soal dagang, Oh, Pak Ustadz. Ada juga dagangan kayak kue, abangnya nggak nyebut apa-apa, malah dagangannya. Kue putu bunyi ya, Bu, tit. Kang dagangnya diam aja. Tit, kang kue putu. Saya keluar. Tapi ada juga tukang dagang yang nggak tahu kue apa yang dijual. Kue apa, Bang? Kue apa? Katanya gitu. Emang namanya. Iya. Namanya kue apa gitu. Ada yang dagang orang nggak mau banyak-banyak. Gimana? Jual kue atu. Dia beli 7 kilo aja tetap Iya. aja atuh ya. Kue kue satu. Ini kenapa jadi ke kue gitu? Ada orang jualan kue, kuenya nggak bisa dimakan, Bu. Kue apa tuh? Kue tansi. Udah, Bu, ah. Iya. Pagi-pagi gini ngomongin kue jadi lapar ya kan? Mana orang belum sarapan ya, Bu ya? Jadi yang pertama tadi kita nggak boleh berbuat zalim ya, karena curang itu zalim. Ada satu keterangan di sini sebutkan, ya ibadi, ini hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Kata Allah ya, firman-Nya ini dalam hadis qudsi, aku sudah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah sendiri nggak, zat yang tidak berbuat zalim sama kita. Allah tuh maha adil. Ya, ibu nanti bakal tahu hikmahnya. Orang misalnya ada yang dikasih teh lalatnya di sini, ada yang di sini tengah percis gitu kan. Ada itu udah diletakkan nama Allah seadil-adilnya. Nggak usah pakai coba nanya kali ke eyang nih, ya kan? Kenapa hidup saya kayaknya susah melulu?
Misalnya ada orang bilang ibu tai lalernya salah, yang naruh kan Allah gitu kan. Iya. Emang dia yang naruh di situ gitu kan. Dan kita nggak minta, nggak request kan sama Allah. Ibu kita juga nggak pesen, ya tolong saya pengen punya anak, ya yang mukanya tai laler semua misalnya. Nggak mau begitu. Itu udah dibikin sama Allah Subhanahu Wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada hubungannya dengan tafsir surat Al-Mutaffifin. Saya mau baca nih, Bu. Ibu mau dengar kan? Pemirsa juga mungkin begitu disebut surat Al-Mutaffifin ada yang udah hafal. Sekarang anak-anak SD alhamdulillah pada banyak yang hafal juz 30, Bu ya. Alhamdulillah. Banyak TPA. TPA itu Taman Pendidikan Al-Qur'an. Ada juga TPA tempat penitipan anak. Iya. Ada juga tempat pembuangan sampah akhir gitu kan. Tapi ini TPA-nya adalah Taman Pendidikan Al-Quran. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wailul lil mutaffifin. Allah. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Allah. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Allah. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ Allah. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ Allah. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Allah. Sadaqallahul azim. Jadi di sini cerita tentang al-mutaffif. Ya, al-mutaffif itu adalah orang yang kalau dia beli maunya ngambil banyak. Kalau nimbang buat orang, dia kurangi. Kadang-kadang tuh literannya diketok bawahnya. Ya, atau ditambahin segini dikit. Ya, supaya apa? Supaya kalau dia ngejual ke orang ada kurangnya. Tapi kalau beli bawa takaran sendiri dari rumah. Bawa kaleng black gitu kan. Biar timbangannya cukup. Allah bilang neraka wail bagi mereka, celaka buat mereka yang berlaku Curang. Ya, nanti Allah akan tanya nanti, ya kan, di hadapan Allah nanti. Nggak ada yang sanggup kita bisa ditanya oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, orang curang tidak diakui sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin saya mau nambahin satu, habis itu pertanyaan ya, Bu ya. Jadi yang keempat, perintah Allah bergaul bersama orang-orang yang jujur. Dalam ayat dikatakan wakunu ma'as-shadiqin. Bergaullah kita sama orang-orang yang jujur, sama orang yang benar, pedagang-pedagang yang jujur, pegawai yang jujur. Semua ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita supaya kita bersama orang-orang yang jujur. Orang bilang katanya jujur kurus. Itu yang nggak ngerti iman. Dulu Nabi dagang gitu, dijelasin. Ini begini, ini cacatnya di sini, ini kurangnya di sini. Wah, nggak laku dong. Ya, tapi kadang orang seneng begitu. Saya aja mau beli nasi uduk nih, sarapan nih. Ya, Bu, masih ada nasi uduk? Masih ada, Ustadz, cuman tinggal dikit. Banyakan daun salamnya nih sama nasinya. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Namanya dia udah jelasin. Iya, asal dikasih tahu. Asal dikasih tahu. Dulu saya jualan nasi uduk juga, saya kasih tahu nggak ada yang mau beli. Kenapa, Mas? Ini ada nasi uduk, Pak. Ada tuh. Tinggal sepiring lagi tapi basi. Enggak deh. Gitu. Nah, saya udah sejujur-jujurnya saya kasih tahu. Kalau itu memang dia pastinya nggak mau beli, ya kan? Ya kali mau makan juga yang basi. Ente aja ogah ya. Dan iya. Ibu tahu. Ayam aja sekarang, Bu ya, kalau yang nggak di box nggak mau, ya kan? Iya, saya melihara ayam begitu ya, Bu. Saya kasih duit, saya belanja sendiri. Kesimpulannya, kita udah dapat 4 poin. Dan ya jujur buat kebaikan kita sendiri. Ya, sering deh tuh orang ya misalnya sekarang mungkin kelihatan kalah maju sama sebelahnya atau kiri kanannya. Tapi kan kita nggak tahu keberkahannya kan yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaan. Oke.
dapat Quran, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nama saya Ibu Ani Fauji dari Majelis Taklim Arido, Kelurahan Kebun Pala Halim, Jakarta Timur. Lurahnya tahu siapa? Insinyur Saprudin. Oh iya. Boy. Camatnya mungkin Ibu tahu. Pak. Saya mau bertanya Ustadz, Ya, siap. apa hukum pedagang yang tidak jujur Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat Ibu ambil aja. Ambil lagi. Hukumnya apa? Hukum. Orang yang tidak jujur. Ya, ini penegasan. Supaya dari awal, mungkin ada yang baru nyalain TV. Ada yang terlambat pulang dari masjid. Kalau bawa bapak kan mungkin zikirnya lama. Iya. Ya, ada yang benar zikir, ada yang ketiduran. Gitu Oh kan. iya. Maksudnya baru menonton hikayat. Iya, baru menonton hikayat. Kita lagi bicara hadis Nabi SAW. Ada kisah di situ, temanya tentang jangan curang. Karena pedagang ini ternyata meletakkan kurma yang jelek di bawah kurma yang cakep-cakep, yang bagus-bagus, yang seger-seger, yang orang tuh ngelihatnya aja pengen beli. Ya, saya aja lihat tukang jambu yang dipasang di atas tuh, Masya Allah, jambu air, Bu. Air sampai tenggelam tukangnya. Jambu air, bukan jambu air. Tapi begitu kita beli, kenapa jadi jambu kancing? Gitu kan? Yang kecil-kecil. Wah, ini kebohongan nih kalau begitu ya. Makanya tadi sudah saya sampaikan hurmatu at-tatfif. At-tatfif karena di dalam surat tadi mutaffif. Mutaffif adalah orangnya yang apa? Yang curang kayak gitu. Ya. Kalau kita lihat di sini sih ya, dia pasti ya kalau wail celaka. Ada yang bilang juga ya ada tempatnya di neraka. Nauzubillah wal iyazubillahi min zalik. Karena nanti di ujung ayat yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Saat nanti kita diri di depan Allah, Bu, dihukum. Kita diri ya, mungkin dihukum, ada polisi, ada jaksa, kita udah ketakutan. Ya kan? Apalagi nanti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya bismillah. Yang penting kita ngambil untung dikit, jualan bener, insya Allah Allah muliakan harta kita. Amin. Kalau untungnya gede, habis itu kebakaran, hancur, naudzubillah min. Habis itu kena banjir, nganyut. Nganyut semua. Ya, dagang Sampai beras sampai karung-karungnya. Nggak ada, literannya nggak ada. Pegawainya juga hanyut. Pegawainya, kutu-kutunya nganyut. Iya. Gitu, pertanyaan kedua. Yang berikut. Oh ya Ibu. Wah, Ibu. ini kayaknya yang nanya seragam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti dari Kelurahan Kebun Pala Halim, Jakarta Timur. Majelis Arido. Saya mau bertanya Pak Ustadz, benarkah keberkahan lebih penting dari meraih keuntungan yang banyak Pak Ustadz? Ibu kayak ceramah nih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah keberkahan itu lebih penting daripada meraih keuntungan? Tadi saya bilang, ya, harta banyak kalau nggak berkah. Berkah itu apa sih artinya? Ziyadatul khair. Bertambah nilainya, bertambah manfaatnya. Ibu punya badan berkah, itu bukan berarti misalnya saya pernah ketemu, ya, orang tua umurnya 80 tahun, badannya masih sekel. Ya, Ustadz, saya fitness, saya lari, saya aerobik. Ya kan, saya air Hujan. Daerahnya. iya pokoknya dia olahraga. Dari Senin sampai Senin olahraga. Ya kan? Itu tapi nggak pernah mau ibadah. Nggak sempat ke majelis taklim. Ya, kalau ibu-ibu kan waktunya berkah. Ada buat ngurus anak, pahala sendiri. Buat ngurus suami, pahala sendiri. Punya tetangga, bisa kita dapat pahala.
Tapi ibu juga kalau ngurus suami bisa diomelin. Kok? Ya kalau suami orang ibu ya. Ya. Iya, pasti suaminya dia. Iya dong. suami ibu Ya, sendiri. punya rumah berkah. Rumahnya tuh kayaknya Masya Allah bisa manfaat. Ada orang arisan di rumah kita, orang ngaji di rumah kita. Ya kan? Enak. Orang ngungsi di rumah kita. Ayo aja ngumpul semua. Iya. Itu namanya Berkah. berkah. Walaupun dikit-dikit keuntungan kita numpuk-numpuk. Ada. Saya pernah ketemu cuman dagang nasi doang, Bu. Tapi tiap Ramadan umroh sebulan. Saya mah libur Ustadz kalau Ramadan biar khusus buat ibadah. Ini namanya berkah. Ada orang udah dagang tiap hari, nggak ada berhentinya, nggak ada lebihnya. Na'udzubillah wal iyadzubillahi min zalik. Silakan Ibu yang mau bertanya lagi. Oh iya. Ibu muda. Anaknya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Nama saya Ibu Sri Hartini dari Majelis Ar-Ridho Kebonpala Halim. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Ya. bagaimana berdagang yang berkah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa tadi? Ibu Sri. Ibu Sri ini memang cocok ya kerjaannya pedagang. Bagaimana sih ya bisa menjadi pedagang yang Berkah. berkah gitu ya. Saya mau ngambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya. Orang yang dagang itu ada khiyarnya. Khiyar tuh artinya orang dikasih kesempatan mau beli atau nggak jadi, silahkan. Ya orang bebas nih kalau misalnya lagi dagang silakan ini kita kasih begini. Hiyar tuh. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi tijaratihima. Kalau dia menjelaskan dan dia jujur, dia benar, maka Allah berkahi perdagangan di antara mereka. Wa in kadzaba au katama, kalau dia dusta atau dia menyembunyikan. Ya, misalnya dagang apa ya? Yang diumpetin gitu. Udah kadaluarsa. Ya, Bu. Kan ada makanan kalengan. Ibu pernah makan kaleng? Iya. Kirain pernah. Ngannya nggak kebawa, ngannya. Makan kalengan kan ada. Iya. Kadang-kadang suka dihapus tuh. Iya. Kadaluarsanya kapan? Luarsanya dibuang. Kadalnya diumpetin. Jadi tinggal luar. Ya, seharusnya dia jujur. Dia bilangin begini. Ya, kalau dibilangin, insya Allah dia akan menjadi pedagang yang Berkah. berkah. Kadang orang nggak tahu loh, Bu. Saya kan di pesantren saya ada kolam ikan. Ada ikan patin, ada ikan bawel. Bawal. Ada ikan lele. Ikan lele. Ibu diam aja, ikannya aja nggak bawel, ibu bawel. Ya, ada ikan patin. Saya suka beli pelet tuh, Bu. Ya. Medukun. Oh, Itu pelet kan? buat makanan ikan. Ya, kan? Ya. Ada pelet di toko Pak Subur gitu. Jadi itu saya nggak tahu, Bu, ada yang 140.000, ada yang 160, ada yang 200, ada yang bahkan lebih mahal dari itu. Peletnya itu harga pelet. Ada yang sampai 300.000, bentuknya sama. Saya kalau orang itu bilang nggak dia unjukin, saya mungkin dikasih yang 140.000, saya bayar 300. Orang saya nggak cobain. Ya masa bos nyobain makanan ikan ya kan? Iya kan? Iya. Dan saya nggak tahu yang enak menurut ikan, ya kan? Lah Pak Ustadz harusnya bawa ikannya dong, suruh nyobain diri. Nanti yang mana yang enak? Kan bisa. Dia tunjuk gitu ya. Nah, kalau si pedagangnya itu jujur, ya kan? Ini segini, ini segini, ini segini. Dia kadang-kadang ngejelasin tuh. Ini Ustadz, memang gedenya bisa gedean dia. Tapi kandungan gizinya ini lebih banyak ini Ustadz. Ini kalsiumnya tinggi. Ini dari bahannya tuh dari udang. Dari kulit-kulit ikan. Sehingga ini proteinnya tinggi. High protein katanya. Wah, akhirnya kan kita tahu tuh. Ya, ini menang gedenya doang. Dalamnya kosong, kan begitu. Nah, itulah insya Allah kalau dia begitu, dia akan menjadi pedagang yang diberkahi oleh Allah. Walaupun untungnya dikit. Satu karung cuma 2,5 juta misalnya.
Gede. Tapi dia bisa mendapatkan keberkahan. Kalau ada orang pamannya beli durian nih, pala pilih pala. Tukang dagangnya suka ngomel. Beli kagak dicium-ciumin aja, emang bini lu katanya. Gitu. Ya, Ya ada. kan boleh aja. Enggak, Itu yang justru dagangnya. pedagang yang apa tuh, dia ketakutan. Mbak Hiar tuh ya. Iya, silakan. Cium deh, asal jangan dibukaan begitu. Durian kan dicium-cium nggak habis ya, Bu ya. Iya. Man bibir aja pada jontor, Bu ya. Pertanyaan terakhir. Ya, yang berikut. Oh iya. Oh, ini kayaknya pedagang juga nih. Ini penyanyi. Oh. Ibu Rita Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Welina dari Majelis Taklim Arido, Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, Ya. Jakarta Timur. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya ada atau tidak atau batasannya untuk mengambil keuntungan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan. 2 kali lipat, 4 kali lipat, setengah kali lipat. Kalau orang jualan tikar sih nggak dijual juga dilipat-lipat ya Bu. Bagaimana? Silakan Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan. Bu, masih hidup? Udah banyak ambulan kalau nggak hidup sih. Jadi sebenarnya nggak ada batasan sih ya, Bu ya. Karena waktu rakyat meminta semacam khalifah untuk mengontrol harga di pasar, ya sebetulnya juga emang nggak ada batasan. Cuma ya disinilah diambil yang sewajar mungkin. Ya, dihitung kosnya segini, ya, jangan sampai kemudian modalnya 10.000 dijual 6 juta. Ya kan? Ya kan? Ini orang juga. Jual spray berikut ompol Bu. Jadi harus, kalau misal itu barang dari luar negeri, ya Bu, barang dari luar negeri dihitung pengirimannya sekian-sekian, keuntungan sekian persen, ya kan? Yang wajar, ya kan? Yang tidak juga kemudian mencekik leher, karena Islam kan melarang kita zolim. Kita misal juga nggak boleh ihtikar. Ihtikar tuh menimbun barang. Kita timbun, ntar pas orang lagi butuh kita keluarin. Itu juga nggak boleh dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling bagus orang yang dagang itu adalah samhan idza ba'a wa samhan idza istara. Orang itu adalah samahah. Samahah itu adalah orang yang toleran. Ditawar tuh boleh, jangan sampai nggak bisa ditawar lagi. Ya, atau kalau gira nawar, bang nih berapa bang duku sekilo? 18.000. Nggak boleh 100 perak. Nah, itu juga nawarnya keliwatan. Harusnya 50 perak Ibu ya. Kata itu dagang langsung maju, langsung pulang gitu kan. Ditawar 100 ya kan. Jadi begitu ya Bu ya. Sebenarnya nggak ada batasan. Yang beli sama yang jual sebenarnya harus sama-sama Harus toleran. sama toleran. Ibu juga kalau misalnya nih orang harganya udah bagus, tambahin lah. Kalau memang ada niat kayak gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal jangan kita duluan. Bang tambahin ya. Wow. Beli duku tuh baru nyobain, abangnya nimbang. Udah bijinya tiup-tiup. duku. Ini mentang-mentang cabai lagi mahal kan sambil dimakanin. Nggak gitu mungkin. Mulas sih Bu. Simpulan, Masa beli simpulan. 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 Iya Pak Ustad. Lah kalau saya yang kesimpulan ntar. Oh iya. Nggak enak Pak Ustad. Iya, ntar ente. Iya. Padahal saya nggak ngerti Bu. Baik, jadi Islam ngajarin kita jujur dan kita jangan curang. Kemudian tadi al-mutaffifin, ada ancaman celaka buat orang yang berdagang, nggak jujur, nggak transparan, nggak menjelaskan produk yang dia punya. Kemudian juga kita dapatkan bahwa orang yang curang nggak diakuin umat Nabi, Bu, masya Allah, nggak diakuin sama Pak RT aja kita puyeng bikin KTP. Ini nggak diakuin sama Nabi, mau masuk surga di mana kita? Ayo Bu, masuk final Ibu. Ya. Perintah Allah bergaul bersama orang-orang yang jujur, wa kunu ma'as shadiqin. Insyaallah hidup kita berkah. Amin. Ya gitu. Nanti kita baca sholawat bareng-bareng ya Bu ya, sambil nutup. Silakan Ji, tutup. Ya mudah-mudahan apa yang dikisahkan oleh Pak Ustadz Subki Al-Buguri walaupun sedikit semoga bermanfaat. Amin. Buat ibu-ibu yang ada di studio
juga para pemirsa di rumah. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya berdua mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.